sebentar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film berjudul A Christmas Princess yang kebetulan diperankan sama sepupu admin dari kerajaan Edgemont. Ceritanya, pangeran dari kerajaan itu ingin mengadakan pesta makan malam di Amerika sebagai salah satu tradisi Natal. Nah, dalam mempersiapkan pesta tersebut, sang pangeran bekerja sama dengan seorang koki cantik yang sama sekali nggak mengenali kalau dia adalah pangeran. Namun karena mereka selalu bertemu untuk membahas berbagai persiapan pesta, akhirnya sang pangeran dan koki wanita itu mulai jatuh cinta. Oke, karena intronya udah panjang banget, mending admin langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita bernama Jessica yang pagi itu akan berangkat ke restoran miliknya. Dalam menjalankan restoran tersebut, Jessica mempekerjakan dua teman dekatnya yang bernama Hailey dan Ernie. Beberapa saat kemudian, datang pemilik bangunan bernama Elliot yang ingin meminta uang sewa tahunan kepada Jessica. Namun Jessica meminta waktu 1 bulan lagi untuk membayar pelunasan karena selama 6 bulan terakhir ini restorannya sepi pengunjung. Oke, adegan kemudian beralih ke pangeran ganteng bernama John yang ceritanya lagi memesan makanan dari seorang koki terkenal bernama Oliver. Namun karena porsinya kecil dan harganya bisa buat makan orang satu kecamatan, John akhirnya membatalkan niatnya untuk bekerja sama dengan Oliver. Kemudian saat di dalam mobil, John dan asisten kerajaan bernama Rupert membahas pesta makan malam yang akan mereka adakan di Amerika sebagai tradisi kerajaan. Di sana Rupert menyarankan agar Pangeran John tetap memakai jasa Oliver sesuai dengan usulan ratu. Tapi sayangnya, Pangeran John menolak usulan itu karena menurutnya Oliver adalah seorang koki yang sangat sombong. Pangeran John lalu meminta sopir agar menurunkannya di pinggir jalan dan berharap kalau dia akan menemukan koki dari restoran lain. Begitu masuk ke sebuah restoran, Pangeran John yang gak melihat pelayan langsung pergi ke dapur dan bertemu dengan Ernie yang lagi memasak meatloaf. Tiba-tiba Jessica datang dengan perasaan marah sebab Pangeran John udah nyelonong masuk ke dapurnya tanpa permisi. Begitu dia keluar dari dapur, Pangeran John langsung memesan meatloaf yang Ernie masak barusan karena dia tergoda dengan aroma makanan tersebut. Dan ketika kembali ke dapur, Hailey dan Ernie memberitahu Jessica kalau pria itu adalah Pangeran John dari kerajaan Edgemont. Setelah mencicipi rasa meatloaf yang menurutnya enak, Pangeran John lalu meminta Jessica agar membungkusnya satu lagi untuk dibawa pulang. Kebetulan di sana ada Hailey yang menguping pembicaraan mereka, sehingga Jessica memintanya untuk menyiapkan pesanan dari Pangeran John. Selagi menunggu bungkusannya siap, Jessica mulai bercerita kalau dia bisa membuka restorannya sendiri berkat sekolahnya di jurusan kuliner. Dari cerita itu, Pangeran John ingin menawarkan kerjasama pada Jessica sebagai penyedia makanan di pesta makan malam yang akan dia adakan. Di sana Pangeran John juga mengatakan kalau pesta makan malam itu akan diadakan di sebuah museum dalam 10 hari ke depan. Tapi sayangnya Jessica menolak penawaran tersebut sebab dia merasa nggak yakin dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Pangeran John. Karena jawaban tersebut, Hailey langsung menarik Jessica ke dalam dapur agar dia dan Ernie bisa meyakinkan Jessica untuk menerima kesempatan itu. Dan ketika Jessica memberikan pesanan pada Pangeran John, dia akhirnya setuju untuk membicarakan kerjasama tersebut besok pagi. Sepulangnya Jessica dari restoran, dia lalu pergi ke rumah orang tuanya yang bernama Gary dan Linda dan memutuskan untuk menginap sampai hari Natal. Jessica lalu bercerita tentang kondisi restorannya yang masih sepi dan ada seorang pangeran bernama John yang menawarkannya untuk bekerja sama.
Dari cerita Jessica itu, ternyata Linda mengetahui sosok Pangeran John dari televisi, bahkan berita pesta makan malam yang terus diliput oleh media. Linda pun meminta Jessica untuk menerima tawaran tersebut dan menjadi bersemangat karena siapa tahu putrinya bisa menarik hati seorang pangeran. Sementara itu di tempat lain, Pangeran John memberikan Rupert untuk mencicipi meatloaf buatan Jessica yang menurutnya rasanya cukup enak. Namun Rupert merasa ragu karena Jessica belum memiliki reputasi yang baik dan takutnya sang ratu juga nggak setuju untuk memakai jasanya. Keesokan paginya, Jessica yang baru bangun akibat suara berisik menjadi terkejut karena melihat Pangeran John yang tiba-tiba udah ada di rumah orang tuanya. Ternyata Pangeran John sengaja meminta bantuan intel di kerajaan untuk mencari tempat asal Jessica. Nah, hal itu Pangeran John lakukan untuk meminta kepastian pada Jessica dan mendesaknya agar mau bekerja sama dalam acara pesta makan malam. Jessica pun mengajak ibunya untuk berbicara empat mata dan Linda juga meminta putrinya untuk menerima penawaran tersebut. Kemudian saat kembali berbicara dengan John, Jessica akhirnya mau menerima penawaran itu karena dia juga butuh uang untuk mempertahankan restorannya. Sebelum pergi, Pangeran John meminta Jessica untuk menemuinya di hotel sore ini dan memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi kerjasama mereka. Lalu di siang harinya, Jessica langsung memberi kabar pada Ernie dan Hailey kalau dia udah menerima penawaran dan uang dari Pangeran John. Jessica pun memberikan tugas pada mereka berdua untuk membeli perlengkapan dan berharap kalau pekerjaan ini akan berjalan dengan baik. Singkat cerita, saat Jessica sampai di tempat tujuan, dia disambut oleh Rupert yang langsung mengantarnya untuk bertemu dengan Pangeran John. Di sana, Jessica menjadi terkejut dengan daftar undangan yang begitu banyak dan mengetahui fakta kalau Pangeran John gak jadi bekerja sama dengan Oliver si koki terkenal. Kemudian saat mereka membahas persiapan, John memperlihatkan menu makanan di pesta tahun kemarin yang mungkin aja bisa Jessica gunakan lagi di tahun ini. Namun Jessica mengusulkan John untuk menggunakan menu baru agar para tamu bisa merasakan masakan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu ketika Jessica tiba di restorannya, Ernie dan Hailey udah siap dengan perlengkapan baru mereka yang super mahal. Hailey pun menjadi heran kenapa John mau memberikan mereka modal dan merasa curiga kalau sang pangeran menyukai Jessica. Sementara itu di tempat lain, Pangeran John dan Rupert juga berdebat soal acara tersebut karena John lebih memilih memakai jasa koki biasa daripada Oliver. Dan dari penjelasan yang diberikan oleh Pangeran John, Rupert bisa menebak kalau dia menyukai Jessica. Keesokan harinya, Pangeran John datang ke restoran untuk menjemput Jessica dan ingin mengajaknya ke suatu tempat. Di dalam mobil, Pangeran John sempat bercerita tentang masa kecilnya yang pernah kabur dari istana sampai membuat ibunya sangat khawatir. Begitu mereka sampai di tempat tujuan, ternyata udah ada banyak wartawan yang sedang menunggu Pangeran John. Pangeran John lalu mengajak Jessica ke sebuah dapur mewah, namun Jessica mengatakan kalau dia hanya mau memakai dapur dan perlengkapan yang ada di restorannya. Setelah keluar dari dapur itu, Pangeran John lalu mengajak Jessica ke sebuah museum yang akan dijadikan tempat untuk mengadakan pesta makan malam. Di tempat itu, Jessica juga melihat sebuah foto dari fotografer terkenal tentang seorang wanita yang memberikan banyak inspirasi dalam kehidupannya. Kemudian di sore hari, Pangeran John mengantar Jessica pulang kembali ke rumah orang tuanya. Dan sebelum mereka berpisah, Pangeran John mengatakan kalau besok mereka akan bertemu lagi dan gak lupa memberikan ciuman manis di pipi Jessica. Oke, adegan kemudian beralih ke kerajaan Edgemont, di mana Ratu Alice menjadi sangat terkejut saat melihat berita tentang putranya dengan seorang wanita.
Sang ratu pun meminta pelayannya agar memanggilkan raja, dan di saat yang bersamaan Oliver juga datang dengan perasaan marah karena Pangeran John gak jadi memakai jasanya. Lalu ketika Oliver pergi, Ratu Alice langsung memberitahu suaminya yang bernama Raja Connor tentang berita putra mereka bersama seorang wanita. Sebenarnya Ratu Alice nggak setuju kalau John berhubungan dengan rakyat jelata, namun Raja Connor meminta istrinya untuk mengutamakan kebahagiaan putra mereka. Oke, adegan kemudian beralih lagi ke Amerika, di mana Jessica baru aja melihat kalau dia diberitakan memiliki hubungan cinta dengan Pangeran John. Dan begitu sampai di restoran, ternyata Hailey dan Ernie udah mengetahui berita tersebut, bahkan kini Jessica dijuluki sebagai Princess of Brooklyn. Karena berita tersebut, Jessica langsung pergi menemui Pangeran John dan menjadi marah karena merasa nggak nyaman dengan apa yang udah ditulis di media. Dan untuk menghindari berita yang enggak-enggak dari para wartawan, Pangeran John berinisiatif untuk mengajak Jessica pergi ke tempat lain. Lalu ketika di perjalanan, Jessica mengatakan kalau dia memiliki ide agar mereka pergi ke kota kecil bernama Maryvale untuk mencari ketenangan. Namun begitu mereka sampai di kota itu, ternyata seorang pelayan restoran mengetahui identitas John dan Jessica dari berita yang udah tersebar luas. Kemudian saat mereka membahas menu makanan di acara pesta, Pangeran John dan Jessica sama-sama bercerita tentang beberapa masakan Natal ketika mereka masih kecil. Cerita itu ternyata bisa memberikan Jessica ide agar mereka menghidangkan makanan tersebut untuk acara pesta makan malam. Setelah keluar dari restoran tersebut, Jessica mengajak Pangeran John berjalan-jalan ke sebuah toko sambil bercerita kalau dia tinggal di kota ini dari kecil sampai lulus SMA. Namun sejak ayah Jessica dipindah tugaskan ke kota New Jersey, dia dan keluarganya akhirnya menetap di sana sampai sekarang. Lalu ketika giliran Pangeran John bercerita, dia lebih banyak menceritakan tentang sosok ibunya yang selalu aja mengatur kehidupan keluarga kerajaan. Bahkan Ratu Alice sempat mengatur perjodohannya dengan wanita bangsawan bernama Elisa, namun Pangeran John menolak karena Elisa bukanlah wanita idamannya. Kemudian saat mereka keluar dari toko tersebut, Pangeran John tiba-tiba ditabrak sama seorang bocah yang kedapatan mencuri sebuah cermin. Pangeran John yang merasa kasihan pun bertanya pada pegawai toko untuk apa bocah bernama Tommy itu mencuri barang untuk perempuan. Nah, pegawai toko itu lalu mengatakan kalau Tommy ingin memberikan ibunya yang bernama Kelly hadiah Natal karena sang ayah sedang ada tugas militer di luar negeri. Pangeran John lalu membayar ganti rugi atas barang yang udah dipecahkan Tommy, sehingga Kelly meminta maaf dan berterima kasih karena telah membantu mereka. Setelah membereskan masalah pencurian itu, Jessica lalu memuji kebaikan John, namun John hanya merasa kalau dia ingin berbagi keberuntungan karena terlahir sebagai pangeran kaya. Pangeran John lalu mengantar Jessica kembali ke rumah orang tuanya dan gak lupa memberikan kecupan manis yang membuat Jessica merasa jatuh hati. Lalu ketika tiba di hotel, Rupert terlihat sangat marah pada Pangeran John yang menghilang entah kemana tanpa memberi kabar apapun. Pangeran John lalu bercerita kalau dia jalan-jalan keluar kota bersama Jessica yang membuat Rupert semakin yakin kalau sang pangeran jatuh cinta kepadanya. Oke, adegan kemudian beralih ke kerajaan Edgemont, di mana Ratu Alice masih aja nggak terima sama berita hubungan cinta antara putranya dan Jessica. Kebetulan hari ini Raja dan Ratu akan menyusul Pangeran John dan ternyata Ratu Alice mengajak wanita bangsawan bernama Elisa untuk ikut bersama mereka. Sementara itu di tempat lain, Jessica mendapat hadiah kejutan dari Pangeran John berupa foto replika yang mereka lihat di museum tempo hari. Di saat yang bersamaan, Jessica juga mendapat telepon dari Pangeran John yang ingin mengundangnya dan orang tuanya untuk makan malam bersama Raja dan Ratu.
Singkat cerita, saat mereka sampai di tempat tujuan, Pangeran John langsung menyambut kedatangan Jessica dan kedua orang tuanya. Pangeran John lalu mengajak mereka untuk bertemu dengan orang tuanya, dan Raja Connor terlihat menyukai Jessica. Tapi beberapa saat kemudian, Elisa juga muncul di tempat itu yang membuat Pangeran John menyadari kalau ini adalah rencana ibunya. Tentu aja kehadiran Elisa itu membuat suasana menjadi canggung dan ditambah lagi ucapan Ratu Alice yang sedikit menyinggung perasaan Jessica. Karena ucapan tersebut, Jessica yang merasa nggak tahan kemudian memberanikan diri untuk berbicara tentang kebaikan Pangeran John dan pergi dari tempat itu. Pangeran John pun merasa malu dengan perkataan ibunya dan segera menyusul Jessica. Kemudian saat berada di lobi, Pangeran John berusaha meminta maaf pada Jessica tentang perilaku sang ibu yang selalu berbicara seenak jidatnya. Namun Jessica udah terlanjur kecewa dan menyadari kalau dia memang gak pantas memiliki hubungan dengan seorang pangeran. Setelah pergi dari hotel, Jessica kemudian nongkrong sendirian di sebuah kafe sambil mengingat kenangan manisnya bersama Pangeran John. Dan keesokan paginya saat kembali ke restoran, Jessica menjadi terkejut karena Pangeran John dan semua orang terdekatnya lagi memasak untuk persiapan pesta. Nah, karena kejadian tadi malam, semua orang menjadi khawatir pada keadaan Jessica yang gak pulang ke rumah orang tuanya. Pangeran John lalu mengatakan kalau dia udah menceramahi ibunya habis-habisan dan mencoba meminta maaf pada Jessica yang masih marah. Singkat cerita, saat pesta itu diadakan, Pangeran John lagi-lagi menghampiri Jessica untuk meminta maaf atas semua perkataan ibunya. Namun Jessica mengatakan kalau dia udah gak peduli lagi, sebab tujuan utamanya sekarang adalah menghidangkan makanan bagi para tamu. Lalu ketika Raja dan Ratu memasuki ruangan pesta, Jessica langsung mendatangi mereka agar Connor dan Alice bisa mencicipi makanan buatannya. Tiba-tiba Elisa mengatakan kalau dia juga mengundang Oliver ke acara ini untuk menilai seberapa hebat masakan Jessica. Kemudian saat Pangeran John membuka acara tersebut, ternyata dia mengundang Tommy dan Kelly ke pesta itu dan memberikan hadiah yang ingin diberikan Tommy bagi ibunya. Bahkan Pangeran John juga berhasil mendatangkan ayah Tommy yang bernama Carter dan membuat keluarga bahagia itu berkumpul kembali. Lalu ketika melanjutkan pidatonya, Pangeran John juga mengenalkan Jessica sebagai koki di pesta hari ini dan mempersilahkannya untuk naik ke atas panggung. Setelah itu, Jessica akhirnya mau berbaikan dengan Pangeran John yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan admin juga mau minta maaf kalau ada banyak kekurangan. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.